Bagaimana cara mengumpulkannya? Nah, kumpulkan dalam nama, bismi, dengan nama. Nama siapa? Rabbika, Rabb engkau. Rabb itu bahasa Arab artinya yang mengatur, yang mencipta. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb artinya yang mengatur dan mencipta. Jadi yang membuat kita bisa duduk malam ini di sini itu ada sifat Allah yang disebut Rabb. Maka namanya istilahnya rububiyah, ya. Pernah dengar istilah rububiyah? Rububiyah. Mana nih pembatas? Ini aja nih. Tapi ini bukan rububiyah versi kelompok yang ekstrim. Juga bagi istilah rububiyah, kita nggak bahas. Ya. Jadi ada istilahnya rububiyah. Rububiyah. Rabb berarti secara harfiah tadi apa? Pengatur, pencipta. Tapi secara makrifat apa arti Rabb, rububiyah? Keesaan Allah yang terpancar pada makhluk, itu artinya. Itu arti pertama. Ada arti keduanya. Keesaan Allah dalam keragaman makhluk. Makhluk banyak nggak? Ini kita aja malam ini udah ada berapa orang? Sebanyak ini kita, itu Allah nggak kerepotan loh ngaturnya. Umi ngatur anak beberapa repot nggak Mi? Pasti repot, walaupun seneng. Ya. Kita ngurus badan aja repot. Allah tidak pernah repot ngurusin orang. Ustadz pernah numbuhin rambut nggak? Numbuhin rambut, beneran? Numbuhin gigi, nggak ya? Kok kuku manjang gigi nggak manjang? Itu kenapa ceritanya tuh? Berarti bukan kita yang urus kan? Nahan uban keluar. Nah, itu namanya Rabb, Rabbul Alamin, pengatur alam. Maka di rambut itu ada alam. Di rambut itu ada alam. Di kuku itu ada alam. Maka kuku itu bisa manjang. Di alam itu ada malaikat yang bertugas. Jadi ada malaikat yang tugasnya manjangin rambut. Ada malaikat yang tugasnya manjangin kuku. Kalau sudah mulai ubanan, mohon maaf, berarti tugas malaikatnya udah berkurang. Maka uban itu boleh pertanda. Pertanda apa? Dekatnya kematian. Karena malaikatnya sudah mulai gak bertugas. Gak nakutin ya. Emang menakutkan. Nah, ini kata yang paling saya suka itu. Rabb, rububiyah itu keesaan Allah dalam keragaman makhluk. Allah itu gak pernah kerepotan walaupun ngurusin umat yang banyak. Kita baru ngurusin badan sakit pala aja udah pusing. Ini coba aja nih, habis makan daging, terus soda naik tuh. Nah, belakangnya berat tuh. Ya, Allah gak pernah repot ngurusin begituan. Ya. Jadi ada ilah. Ilah kan la ilaha illallah. Ilah. Apa beda ilah dengan Rabb? Rabb itu keesaan dia yang ada pada makhluknya. Bahwa kita setelah kita lihat tubuh ini, ternyata yang menumbuhkan satu rambut, yang menumbuhkan satu sel, bukan kita. Tapi dalam batin itu pasti ada satu sosok. Itulah yang disebut keesaan Allah dalam makhluk. Gitu. Kalau ilah, disebut juga ilahiyah atau uluhiyah, itu keesaan Allah pada dirinya sendiri. Jadi Allah menyaksikan bahwa dirinya esa, sendiri aja. Makanya ketika kita menyebut la ilaha illallah, harus hilang diri, baru bisa mengatakan la ilaha illallah.
Jadi kenapa orang-orang baca la ilallah nggak ada nikmat? Karena masih ada dirinya dalam membaca. Ini kita baca nih, la ilaha illallah. Kita masih merasa kita yang baca, udah nggak ada rasanya. Tapi ada keyakinan, tiadalah aku, tiadalah egoku, tiadalah kepentinganku, tiadalah tujuanku, kecuali hanya Allah. Itu lama-lama tuh kolbunya akan terbimbing untuk menikmati kalimat itu. Ya. Nah, kembali ke surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kumpulkanlah zahir dan batinmu dalam satu nama, yaitu nama Allah Rabb. Bahkan Rabbi, kita sering doa Rabbana ighfir lana, Rabbana. Rabbana itu Rabb, pencipta. Ya. Sering kita nyebut Rabbul Izzati, udah jadi bahasa Indonesia ya. Rabbul Izzati, udah jadi bahasa Indonesia. Allazi khalaq, yang menciptakan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa, ini kata kunci, beda khalaqa dengan nafakha nanti. Khalaqa, menciptakan manusia min 'alaq, daripada alaq. Apa arti alaq? Alaq ini segumpal darah. Jadi alaq itu kayak beku, nyantol, kayak apa namanya nih, yang kalau kita masuk kali itu nempel di gini, lintah. Nah, alaq itu kan kayak darah, bener nggak? Kayak darah nggak? Min alaq itu adalah nutfah, sperma yang sudah berubah, bertransformasi menjadi darah yang beku. Itu disebut alaq, bahasa Arabnya nih. Makanya dia bisa nempel di rahim perempuan. Ya. Menciptakan manusia ada bahannya, yaitu alaq. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan nama Rabbmu yang sangat mulia, pemurah. Iqra, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang tidak tahu. Ini 3 ayat yang terakhir ini kita terjemahkan nanti ya. Sekarang kita masuk ke yang inti, surah Al-Hijr ayat 26. Masya Allah, merepotkan nih. Makasih Bang. Kita tos dalam hati Bang ya, Bang Tosi. Ini perlu diingat-ingat ya, rububiyah sama uluhiyah bedanya apa? Ini beda akidah kita sama Salafi. Salafi juga bahas uluhiyah, rububiyah, tapi beda pemahamannya sama kita. Mereka bagi tauhid jadi 3. Ini pembeda kita dengan Salafi ya. Kan Umi jangan-jangan nonton lagi nih. Enggak, ya? Oh, ngecana aneh. Boleh. Boleh nonton yang lain, tapi harus punya filter gitu. Kita nggak ngelarang orang ngaji sama siapa aja. Yang penting punya filter. Jadi di luar sana ada kelompok yang membagi tauhid jadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi dengan itu dia membidahkan tayawasul. Dengan itu dia membidahkan ngambil berkah. Padahal tauhid bukan begitu. Ya. Kita masuk ke sini. Ini ayat tentang ma'rifat ini. Jadi Allah itu sisip-sisipkan ma'rifat itu di beberapa ayat. Ada yang hukum syariat, ada yang hukum zahir, ada yang hukum batin. Ini salah satu ayat-ayat tentang ma'rifat. Ya. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Ini terjemahan bebasnya ya. Sungguh kami ciptakan manusia dari tanah, gitu aja deh. Ya. Nanti yang mirip ada di surat Shad. Shad ayat 71 ya. Shad ya. Sama. Ya. Begini juga, cuma bahasanya lebih ini. Wal janna, dan jan, masih ingat bulan lalu ya? Kita membahas tentang Banul Jan, keturunan jan. Wal jan, dan kelompok jan
Jan itu mbahnya jin. Bisa juga diartikan jamaknya jin, tapi saya nggak sepakat. Yang jan ini satu klan besar di alam semesta yang sudah ada sebelum manusia. Jadi sebelum manusia ada nih dia ada duluan. Dari apa dia tercipta? Khalaqnahu, kami ciptakan min qablu, dari sebelum manusia. Ini dalil kalau Banul Jan, bahwa klan Jan, klan jin, klan api, mirip-mirip cerita Avatar kan? Ya, itu sudah ada min qablu, sudah ada sebelum manusia. Dari apa dicipta? Min naris samum, daripada api. Ya. Jadi cerita-cerita yang ada di imajinasi penulis-penulis komik